Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam soal Charles Poliquin ya. Dia kan pelatih kekuatan yang terkenal banget detailnya. Kita lihat rekomendasi praktisnya soal cek kesehatan sama persiapan latihan. Betul. Poliquin ini memang pendekatannya sangat data-driven ya. Nanti kita lihat beberapa tes spesifik yang dia rekomendasikan. Dan kenapa menurut dia itu penting banget buat paham kondisi badan kita jangka panjang. Oke, sip. Kita mulai dari soal pemantauan kesehatan nih. Poliquin kan dari sumber kita nekenin banget ya buat cek biomarker tertentu, rutin gitu tiap 8 minggu. Iya, benar. Jadi bukan cuma check up tahunan biasa, ini lebih proaktif. Ada 4 tes utama yang dia sorot. Pertama itu, insulin puasa pagi hari. Insulin puasa. Oke. Terus? Kedua, glukosa puasa pagi juga. Nah, di sini ada catatan penting dari dia. Tesnya harus pas, tepat 12 jam setelah makan terakhir. Oh, harus presisi banget waktunya ya. Kenapa gitu? Supaya datanya valid katanya. Biar bisa dibandingin gitu sebelum sama sesudah ada perubahan. Misalnya diet atau suplemen. Biar apel ke apel bandinginnya. Masuk akal, masuk akal. Oke, itu 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini menarik, tes insulin reaktif. Jadi ini ngukur gimana insulin kita naik setelah minum glukosa. Poliquin bahkan bilang ini tes kesehatan yang paling diremehkan. Wah, paling diremehkan. Kenapa ya kira-kira? Mungkin ya, karena ini bisa nangkep masalah metabolisme gula lebih dini. Jadi kelihatan respons tubuhnya, gak cuma pas puasa aja. Oke. Jadi lihat respons ya, bukan cuman snapshot pas puasa. Terus yang keempat? Yang keempat itu HbA1c. Ini kan ngasih gambaran rata-rata gula darah kita selama ya 2-3 bulan terakhir lah. Nah ini nih bagian HbA1c yang menurut saya cukup wow dari sumbernya. Poliquin kan ngaitin HbA1c ini sama laju penuaan. Teorinya, makin tinggi insulin jangka panjang, makin cepet tua gitu ya. Iya, itu interpretasi dia. Semakin tinggi HbA1c menurut dia, semakin cepat penuaan biologisnya. Dan dia punya klaim spesifik lagi nih. Katanya, suplementasi magnesium itu cara tercepat buat nurunin HbA1c. Magnesium jadi kayak mineral anti-aging versi Poliquin gitu. Bisa dibilang gitu. Yang menarik kan dia nyambungin metrik darah spesifik, HbAc, ke konsep gede kayak penuaan, terus langsung ngasih solusi praktis. Magnesium. Ini khas dia banget sih. Fokus ke intervensi yang bisa diukur hasilnya. Tentu ini interpretasi dia ya, soal kaitan langsung dan magnesium sebagai solusi tercepat. Oke, selain ngukur daleman tubuh, Poliquin juga detail banget soal persiapan fisik sebelum latihan ya. Contohnya pemanasan squat. Fokusnya dia malah ke pergelangan kaki, agak nggak biasa ya. Iya, mobilitas pergelangan kaki. Menurut dia, kalau pergelangan kaki kaku, itu bisa jadi akar masalah cedera lutut, ACL, hamstring, macam-macam lah di bawah. Oke. Terus gimana cara dia manasin pergelangan kaki buat squat? Spesifik banget. Pertama, dia suruh peregangan otot betis di mesin calf machine. Oke, pakai mesin. Terus? Dilanjutin peregangan statis, tapi cuma sebentar, 8 detik aja. Cuma 8 detik. Biasanya kan lebih lama ya? Nah, ini kuncinya. Setelah 8 detik itu, ada langkah terakhir yang penting banyak, kontraksi volunter. Kontraksi volunter? Maksudnya gimana tuh? Jadi, setelah diregangin 8 detik, otot betis yang tadi diregang, itu langsung dikontraksiin secara sadar. Ditegengin gitu, beberapa saat. Oh, jadi diregang terus dikencengin lagi. Buat apa ya? Tujuannya, menurut Poliquin, buat ngeriset sinyal saraf ke otot itu, semacam kalibrasi ulang gitu. Dia bilang ada riset yang nunjukin kalau peregangan statis aja tanpa kontraksi akhir ini malah bisa bikin otot agak bingung sesaat dan ningkatin resiko cedera. Wah, ada alasan neuronya ternyata ya. Bukan cuma lenturil otot doang. Detail banget emang. Ini relevan banget sih buat kita yang latihan biar lebih efektif dan aman. Tapi kedengerannya ribet juga ya. Ya, memang pendekatannya nuntut disiplin sih. Mungkin nggak semua orang bisa atau perlu ikutin plek-plekan ya. Tapi prinsipnya, persiapan yang cermat dan paham kenapa kita lakuin sesuatu, itu bisa diambil pelajarannya. Ngomong-ngomong detail, ada rekomendasi spesifik lain juga kan yang disebut? Ada. Misalnya soal pemulihan jaringan. Dia nyaranin ekstrak gotu kola, dari merek Gaia Herbs malah disebutnya. Dosisnya cuma 1 tetes sehari.
Katanya bagus buat perbaikan tendon sama fungsi kognitif juga. Jadi nggak cuma otot, jaringan ikat sama otak juga diperhatiin. Keren ya. Dan pendekatannya ini ada yang ngikutin juga kan? Kayak si Caroline Paul tuh. Iya, betul. Caroline Paul, mantan atlet sama pemadam kebakaran. Dia adopsi teknik Poliquin buat latihan bebannya. Ini nunjukin metodenya emang dianggap berguna sama praktisi serius. Oke deh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari Poliquin, kayaknya pelajarannya adalah penting buat lihat lebih dari sekedar angka timbangan ya. Cek kesehatan proaktif, pakai data spesifik, kayak tes insulin, HbA1c gitu. Betul. Dan soal latihan, persiapannya harus cermat. Ada alasannya, kayak pemanasan pergelangan kaki tadi sebelum squat. Poliquin ini ngasih contoh pendekatan yang sangat terstruktur, berbasis data, fokus ke hasil. Ini nunjukin pentingnya ngukur secara konsisten dan intervensi yang terarah. Nah, ini jadi bikin mikir juga sih. Iya, jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin juga nih, gimana ya kalau Anda mulai ngelacak beberapa metrik internal spesifik kayak gini? Mungkin nggak perlu serumit Poliquin, tapi lebih dari sekedar berat badan atau lingkar pinggang aja gitu. Kira-kira pemahaman lebih dalam soal apa yang terjadi di dalam badan Anda ini bakal ngubah cara Anda ngelihat kesehatan, kebugaran, dan mungkin ya usaha buat panjang umur nggak? Coba direnungkan.